Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Mon Budiman dari Mon Budiman Channel, YouTuber pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas tentang UBKD ya. Nah, ini banyak banget guru yang kebingungan gimana cara dapatkan akun dari UBKD-nya dan bagaimana cara mendaftarkan siswa untuk bisa mengikuti UBKD-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sampai nanti kita bahas juga bagaimana atau laptop seperti apa yang diperuntukkan untuk UBKD. Walaupun sudah disampaikan oleh pihak terkait tentang masalah soalnya, kemudian masalah pelaksanaannya dan lain sebagainya. Untuk SMK itu kalau tidak salah tanggal 17 November ya akan dilakukan SSB tahap kedua kalau tidak salah. Nah, ini masih ada guru yang kebingungan. Nah, di sini saya bukan ingin mendahului atau sok tahu gitu ya. Ini hanya untuk berbagi saja dengan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi supaya ada sama-sama kita belajar lah kayak gitu. Kalau misalnya saya salah, mohon untuk dikoreksi. Oke. Yang pertama, cara untuk mendapatkan dari akun akun UBKD-nya. Itu setiap sekolah kan nanti dikasih akun ya. Nah, biasanya kita ada instruksi dari dinas terkait untuk mendaftarkan nama sekolah, kemudian nama proktornya, kemudian nomor handphonenya, dan juga email. Kemudian nanti akun itu akan dibuatkan oleh pihak dinas terkait. Nah, seperti itu kalau misalkan yang saya alami. Jadi, yang pertama akan ada instruksi dari dinas terkait untuk membuat untuk menginstruksikan setiap sekolah mengirimkan nama proktor, email, nomor handphone seperti itu atau NPSN juga ya. Nah, nanti pihak dinas akan membuat akun untuk masing-masing sekolah dan nanti akun itu akan disebarluaskan lagi ke sekolah masing-masing. Nah, setelah dinas memberikan akun untuk masing-masing sekolah, biasanya nanti di dalam akun tersebut sudah terdaftar siswanya. Kalau tidak salah, itu untuk SSB tahap 2 SMK ini tanggal 17 November ini, maksimal yang diikut sertakan siswa itu ada 5. Itu maksimal ya. Kemudian tambah 1 proktor, jadi total 6. 5 siswa, kemudian 1 proktor. Yang diikut sertakannya siapa? Untuk siswa yaitu kelas 11 seperti itu. Nah, apabila kita sudah mendapatkan akunnya, oke, kita langsung aja ke ke komputer ya. Jadi kita langsung masuk. Oke, sebentar. Oke, cek. Nah, apabila kita sudah mempunyai akunnya, kita buka aja nih di sini di Google Chrome, pastikan koneksi internetnya ada. Kemudian kita langsung aja nih ketik di sini ya. UBKD. Kayak gini aja, UBKD. Nah, di sini akan ada sosialisasi dan simulasi AKM ya. Kita klik. Kemudian nanti ini saya akan blur. Jadi username-nya silahkan masukkan username yang sudah diberikan oleh dinas, atau kalau yang belum silahkan konfirmasi lagi. Kemudian di sini passwordnya silahkan diisi. Kemudian kita klik masuk. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini seperti biasa ada pengumuman terbaru. Kemudian di sebelah kanan ada 3 bagian, ada dashboard, kemudian pengaturan atau kita mau log out. Nah, gimana kita untuk mendapatkan atau untuk memasukkan siswa yang akan ikut serta dalam simulasi skala besar ini? Nah, Bapak Ibu silakan pergi ke bagian simulasi skala besar. Kemudian di sini ada data sekolah.
silakan dicek dulu data sekolahnya dari username, kemudian NPSN, kemudian nama sekolah, kemudian nama proktornya, email proktornya, kemudian nomor handphonenya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan daftarkan siswa kita. Jadi kita lari ke bagian data siswa. Nah, di sini defaultnya itu oleh si dinas ini atau yang UBKD ini sudah disediakan 5 data ya, tapi nama siswanya ini masih dalam nama yang default ya, misalkan siswa 1, siswa 2 kayak gini. Nah, gimana cara untuk merubahnya? Nah, cara untuk merubahnya silakan Bapak Ibu semuanya di sini klik 1 kali ya, klik 1 kali, kemudian rubah namanya. Silakan pilih siswa 5 orang dari sekolah Bapak Ibu sekalian kelas 11, kemudian inputkan di sini namanya, nama 1 siapa, nama 2 siapa, nama 3 siapa, 4, 5. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, setelah simpan udah beres ya. Kita berarti sudah mendaftarkan siswanya. Ada 5 siswa seperti itu. Jadi itu gimana cara untuk mengikut sertakan siswa. Jadi gitu ya. Yang pertama login dulu ke bagian atau ke situs UBKD-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih bagian data sekolah untuk mengecek, pastikan dulu datanya valid ya, data sekolah kita. Yang kedua adalah kita inputkan nama siswanya di bagian menu data siswa. Silakan rubah dengan cara klik 1 kali atau 2 kali bisa. Silakan diganti namanya. Setelah itu jangan lupa untuk disimpan seperti itu. Dan yang lainnya ini tidak bisa diedit, yang bisa edit hanya di bagian nama siswa saja. Itu untuk mendaftarkan keikutsertaan siswa. Nah, yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan juga. Kita pause dulu ya. Oke, yang harus diperhatikan juga Bapak Ibu semuanya adalah alat ya, karena di sini ada 2 versi, ada yang diselenggarakannya oleh sekolah dalam artian sekolah yang sudah melakukan tatap muka dan pengerjaan SSB ini bisa di rumah apabila sekolah masih menggunakan PJJ. Nah, untuk spesifikasi laptop yang yang bisa digunakan ketika melakukan SSB ini, yang pertama adalah OS yang paling rendahnya itu adalah Windows 7 ya, Windows 7 bisa 32 bit, bisa juga 64 bit ya. Seperti itu. Itu dari mulai Windows 7. Nah, kalau untuk Windows 7 dari versi ke bawah selain Windows 7 itu nggak bisa seperti itu. Yang selanjutnya untuk pelaksanaan ini wajib menggunakan laptop. Mungkin untuk kedepannya yang bisa untuk di-download itu OS-nya itu bisa, kan di sini kita untuk mendownload ini ya, Exam Browser. Jadi Exam Browser ini juga bisa di-download di web UBKD. Jadi di sana ada untuk mendownload aplikasi Exam Browser-nya. Nanti jangan salah pilih, awas kalau untuk sekolah pilihnya yang bukan exam untuk proktor, karena di sana disediakan juga link download untuk Exam Browser proktor. Jadi kita pilihnya yang biasa untuk klien gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti bisa juga diterapkan ke Exam Browser-nya di Ubuntu ya, Ubuntu atau Linux, dan juga bisa diterapkan juga di Chromebook atau di Mac OS ya, kayak gitu. Tapi untuk sekarang kita pakainya Windows aja dulu ya, untuk Windows aja dulu. Nah, untuk resolusi minimal untuk layar ini 1024 pixel. Jadi kalau misalkan kurang itu nggak jalan ya. Kemudian ketika pelaksanaan SSB jangan sampai buka aplikasi yang lain. Hanya yang dibuka itu aplikasi Exam Browser, karena kemarin juga saya mengikuti ya untuk jenjang SSB yang SMP, ketika kita ada buka brosur Chrome dengan si Exam Browser itu ada kendala gitu ya. Jadi saya himbau untuk
cuman gunakannya satu aja ya. Jadi di aplikasi Esam Browse aja. Dan pastikan koneksi internetnya juga lancar. Apakah pakai hotspot handphone? Bisa asalkan kecepatan jaringannya stabil. Itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya di sini hanya untuk sebagai sharing aja kepada ibu bapak semuanya. Dan salam kenal dari saya dari Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.